Pria itu terkejut menemukan bahwa teman perempuan yang sudah lama tak bertemu hanya dengan satu tatapan membuat bosnya yang selalu dia puji ketakutan setengah mati. Kemudian, dia membuang kontrak yang sangat diidam-idamkannya seperti sampah ke arahnya. Melihat teman masa kecil di depannya, dia tak bisa menahan untuk mengingat masa lalu mereka. Suatu hari nama kita akan terpampang di dinding kehormatan ini. Namun bertahun-tahun kemudian, gadis itu, dengan gelar pendidikan yang sangat tinggi, menjadi CEO perusahaan publik. Namun dirinya masih seorang pekerja kelas bawah. Tidak hanya harus menghadapi kesulitan dari atasan. Setiap hari harus berusaha keras minum alkohol untuk menyenangkan klien. Hanya untuk mendapatkan sedikit tambahan kinerja. Tatapan gadis itu akhirnya membuatnya sadar bahwa ia telah kehilangan begitu banyak. Di jalan pulang, dia merasa sangat menyesal. Lihatlah dirimu sekarang seperti apa. Apakah kamu sudah melupakan mimpimu di Olimpiade Matematika? Apa urusannya denganmu bagaimana aku sekarang? Aku benar-benar salah melihat. Mungkin itu adalah belas kasih dari Tuhan. Dia malang tertabrak mobil. Ketika dia sadar lagi, dia mendapati dirinya kembali ke masa SMA. Saat ini dia dihukum berdiri oleh guru karena tidur di kelas. Kamu begadang malam sebelumnya hingga pagi. Hari ini tidur di kelas. Kamu bisa keluar dan berdiri di luar. Dia dibawa ke lapangan. Gadis yang selama ini dia pikirkan juga muncul di depannya. Dia seharusnya memiliki 1000 kata untuk disampaikan kepada gadis itu. Namun, setelah mengalami hidup dan mati, dia tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun. Malam itu dia memberitahu sahabat karibnya bahwa mulai sekarang dia akan belajar dengan serius. Tidak akan lagi menjalani hidup dengan sembarangan. Namun sahabatnya mengira dia hanya sekadar mood sementara. Padahal pemuda itu berniat untuk mengubah hidupnya. Karena semua hal dianggap rendah. Hanya pendidikan yang tinggi yang dihargai. Dia mengembalikan seluruh pengetahuan SMA-nya kepada gurunya. Untuk mengejar ketertinggalan nilai. Dia tidak hanya belajar di kelas, tapi juga belajar saat berjalan. Bahkan saat tidur di malam hari, dia tidak melewatkannya. Hari yang mengubah takdirnya segera tiba. Ujian simulasi hari ini akan menentukan apakah dia bisa mengikuti les Olimpiade Matematika. Ujian segera berakhir. Teman dekatnya masih mengoceh tentang betapa mudahnya soal ujian. Namun pada hari pengumuman, dia malangnya gagal. Sementara pemuda itu berhasil. Sepertinya aku berhasil masuk. Sayang. Kamu hebat sekali. Sayang. Nilai aku lebih tinggi dari kamu. Bagaimana kamu masuk? Tanpa disadari, pada saat ini, kedua orang ini akan benar-benar berpisah. Pemuda itu sengaja bertanya kepada guru mengenai alasannya. Hasil Liu Xiang selalu lebih baik dari saya. Saya masuk, dia malah menghadapi pertanyaan Xiao Hu. Guru mengeluarkan sebuah soal. Ternyata soal terakhir di ujian itu jebakan. Hanya 4 orang di seluruh sekolah yang menemukannya. Xiao Hu termasuk di antara mereka. Hanya 4 orang di seluruh sekolah yang menemukannya akan diprioritaskan masuk grup. Sebenarnya Liu Qiang juga menemukannya. Tapi dia tidak datang. Su Ziliang, kau tahu? Matematika sekarang tidak hanya menemukan masalah, pikiran dan keinginan untuk menggali lebih dalam. Tidak ingin percakapan mereka didengar dengan jelas oleh teman dekat. Dan dia benar-benar membenci pemuda itu. Di sisi lain, kemajuan pesat pemuda itu mendapat pengakuan dari sang dewi. Hubungan mereka semakin hangat dengan cepat. Namun teman dekat malah memanfaatkan kesempatan. Berniat untuk menjebak pemuda itu. Dengan pancingannya, pemuda itu benar-benar terjebak. Dia berencana menyatakan cinta secara terbuka di kampus kepada Dewi kampus. Tidak peduli dia dari kelas mana. Tetap saja dia bodoh. Menyatakan cinta secara terang-terangan di sekolah. Sekarang dia sangat berani. Nanti hukumannya akan sangat berat. Su Ziliang, kau sudah selesai. Yang mengejutkan sahabatnya. Guru menutupi masalah ini. Dan pemuda itu menyadari kesalahannya. Bahkan berjanji kepada guru untuk masuk 200 besar sekolah pada ujian simulasi berikutnya. Setelah gadis itu mengetahui masalahnya, dia sangat mendukungnya. Lalu dia kembali belajar dengan giat. Tanpa diduga sahabatnya yang lain mulai berulah lagi. Mau bekerja sama denganku atau tidak? Kepala sekolah Chen. Kita bekerja sama. Aku akan membantumu belajar tambahan secara gratis. Bagaimana kalau kau membantuku menyingkirkan Su Ziliang? Apa hubungannya ini dengan Su Ziliang? Dia membuatku kehilangan begitu banyak siswa. Aku harus mengusirnya dari kelas pelatihan khusus. Buat dia tidak bisa mengangkat kepalanya di Huanggang selamanya. Paman, kau bisa membuatku selalu mengalahkannya. Kalau begitu kita bekerja sama. Baik. Sepakat. Ini adalah prediksi soal ujian bulan ini. Manfaatkan dengan baik. Jangan sampai mengecewakanku.
Ini poin-poin penting yang telah kurangkum, yang akan diujikan kakakku padaku. Lihatlah. Liangzi, kau benar-benar penyelamatku. Sudah. Cepatlah belajar. Cepat belajar. Cepat. Kuat berkat analisis matematika Olimpiade yang kamu ajarkan waktu itu. Bahkan aku berhasil naik 27 peringkat. Itu semua berkat kecerdikan kecil. Namun, pengetahuan dasar tetap jelas berkat penjelasanmu. Tapi, apa yang terjadi dengan Kuat? Wah, begitu diperhatikan sekali. Bahkan kamu cari pelindung mata dari kelas matematika Olimpiade mereka. Kamu bahkan kalah juga. Kamu gak malu apa? Bukankah aku juga sudah berkembang? Yang gak ikut les malah lebih berkembang daripada yang ikut les. Aku mengajakmu jadi duta malah merusak reputasiku. Aku benar-benar gak tahu dari mana bisa menemukan orang bodoh seperti kamu untuk kami pasok. Memalukan, sudah. Saya malu. Kalau begitu saya tidak akan melanjutkan. Kan sudah disepakati sebelumnya, hitam di atas putih. Jika menyerah di tengah jalan atau tidak mencapai standar, ganti rugi 2 kali lipat. Pikirkan baik-baik soal usaha ini. Saya tidak akan bisa mengangkat wajah saya lagi. Teman-teman, ini adalah ujian bulan pertama di kelas pelatihan kita. Semua orang tampil dengan baik. Penting untuk memberikan pujian kepada Suzy Liang, yang berhasil naik peringkat 123 di kelas. Terima kasih, ayo bagikan bagaimana kamu bisa meningkat begitu cepat. Ayo semua sambut. Peningkatan nilai saya tidak lepas dari bantuan seseorang. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sule, tolong keluar sebentar. Ada yang melaporkan bahwa kamu, siswa, mencontek. Kau ikut aku ke kantor tata usaha untuk dimintai keterangan. Suzy Liang, ada yang melaporkan bahwa kamu menyontek saat ujian tengah semester. Apa yang ingin kau katakan? Saya tidak menghindari Guru Deng. Kau juga tidak percaya padaku? Perkara ini sudah ramai dibicarakan di forum online. Ini sudah merusak reputasi sekolah secara serius. Pihak sekolah harus memberi penjelasan kepada kalian semua. Jika penjelasannya tidak jelas, kami akan meminta orang tua kalian untuk memberikan penjelasan. Kau tidak perlu mengikuti kelas pelatihan khusus lagi. Mengapa? Yang kami butuhkan adalah lingkungan persaingan yang adil dan jujur. Bu Guru, saya ingin kembali mengambil materi belajar. Baiklah. Materi milik Suzy Liang ini mencakup 60% materi ujian kali ini. Masih bilang bukan tipe curian. Kalau itu tipe curian, tingkat kematiannya bisa mencapai 100%. Ini saya hitung berdasarkan probabilitas seminggu sebelum ujian. Saya juga berbagi dengan 2 teman saya. Mereka bisa bergabung. Kalau begitu, panggil saja temanmu ke ruang ujian pada hari ke-6. Bagaimana kamu masih berani pamer seperti itu? Baiklah. Orang yang naik mobil datang. Guru Liang Zidan tidak mungkin menyontek. Qiangzi, katakan pada mereka. Guru, Suzy Liang memang memberikan kami lebih banyak latihan. Katanya itu adalah hasil analisisnya. Tapi aku rasa dia berbohong. Guru Liang, dia tidak mungkin menyontek. Qiaozi, katakan pada mereka. Guru, Suzy Liang memang memberi kami poin-poin ujian. Dia bilang itu hasil analisisnya sendiri. Tapi aku rasa dia berbohong. Dia berbohong. Rabu lalu aku menemuinya. Aku sendiri melihatnya di kantor sedang memeriksa lembar ujian Qiangzi. Maksudnya apa? Baru sehari setelah aku melihatnya masuk kantor, dia sudah mengeluarkan kontak Kari. Qiangzi, apa yang kau katakan? Liang Xihan hanya masuk ke kantor sebentar saja. Apakah sampai perlu kamu curigai seperti itu? Pak Kepala, Rabu minggu lalu saya memang pergi ke kantor. Tapi saya pergi untuk mengambil daftar nama untuk Giu. Karena saya tidak tahu di mana letaknya. Jadi saya memeriksa setiap minggu.
Tapi saya memang tidak melihat lembar ujian bulanan apapun. Kau jelas melihatnya. Dengan kemampuanmu. Sama sekali tidak bisa dianalisis. Kau salah soal kata kunci, Liangzi, akui saja. Para guru tidak akan mempersulitmu. Omong kosong. Bagaimana mungkin ini bisa diakui? Liu Xiang, apa maksudmu? Seperti apa sebenarnya orangnya Liangzi? Kita semua saudara selama beberapa tahun ini. Belum mengerti juga? Cepat pergi, Sensi. Kasus Su Ziliang ini memang sulit diputuskan. Tadi saya sudah berdiskusi dengan Guru Zhao. Kami memutuskan untuk tidak memberikan sanksi kepadamu. Tapi nilai ujianmu kali ini akan dinyatakan tidak berlaku. Saya setuju. Lakukan saja sesuai usulan kepala sekolah Lin. Tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa menyontek. Jika guru membatalkan nilai, maka dianggap Su Ziliang menyontek. Itu tidak adil baginya. Tapi bagaimana jika dia benar-benar menyontek? Itu akan lebih tidak adil bagi siswa lain. Maka kita harus lihat dulu apa motivasi orang yang memposting itu, kan Liu Xiang. Bagaimana saya tahu? Bukankah kamu yang membuat postingannya? Alamat IP-nya adalah rumahmu, jangan mengelak. Kalau memang saya, lalu bagaimana? Dia melanggar aturan, saya punya kewajiban untuk melapor. Kenapa kamu tidak langsung mencegahnya atau melapor ke guru secara pribadi? Kenapa harus menggunakan opini publik untuk menekan sekolah? Apa saya tidak ingin kehilangan sahabat baik ini? Bukan begitu. Kau jelas-jelas iri padanya karena prestasinya meningkat pesat dan melampauimu, bukan? Aku tidak iri. Dia berperilaku buruk. Kenapa kau menyasariku? Apa kau lupa bagaimana keadaannya sebelumnya? Kau bicara apa sih? Jangan sentuh-sentuh aku. Sudah. Saya ingin berbicara sedikit. Guru Zhao, kapan hasil ujian bulanan kita dicetak? Hasil cetakan ada sedikit masalah. Ada 3 masalah. Hasil cetakan keluar pada hari Kamis minggu lalu. Saya pergi ke kantor pada hari Rabu minggu lalu. Saat itu kami lihat, hasilnya belum keluar. Secara terang-terangan memfitnah teman sekelas. Sekarang aku memerintahkanmu untuk mengklarifikasi kebenaran. Secara terbuka meminta maaf kepada Su Ziliang. Dan akan diumumkan secara terbuka di seluruh sekolah sebagai teguran. Minta maaf? Alasannya apa? Minta maaf? Alasannya apa? Aku tidak terima. Kita bertiga melakukan kesalahan yang sama. Tapi kamu hanya bicara dengan dia saja. Nilaiku lebih baik darinya. Kamu malah memberikan kuota kelas informasi kepadanya. Sekarang dia bahkan sampai menyontek. Kau masih membelanya? Kau memang pilih kasih. Memukulmu, kau tak pantas jadi guru. Minta maaf kepada Budeng. Jangan harap. Memukul? Terserah kamu. Pantas atau tidak, terserah kamu yang menentukan. Ini sesuai peraturan sekolahmu. Tetapi kau, Liu Qiang, secara terang-terangan menantang opini publik kampus. Dan menimbulkan dampak yang sangat besar pada kampus. Tuan Bupati, kau harus memerintahkan penutupan sekolah selama 3 hari. Dan meminta maaf secara terbuka kepada Su Ziliang. Serta menerima teguran di sekolah. Aku tidak terima. Aku tidak cukup puas. Aduh, dia bahkan menangis di depan kepala sekolah. Tulis 3 hal. Kakak 3. Berhenti. Ada apa sebenarnya denganmu? Kau sudah berubah, tidak seperti dirimu biasanya. Padahal aku yang pertama kali menemukan masalahnya. Padahal aku yang punya kesempatan. Kenapa kau yang diterima di kelas Tencent? Kan sudah kukatakan padamu. Apakah kau menyalahkan aku karena menolakmu? Sudahlah. Anggap saja salahku. Tapi kau benar-benar ingin terus seperti ini? Seperti apa aku, apa urusanmu? Kau siapa? Liu Qiang, jangan menyesal nanti. Kita lanjutkan laporan, satu persatu. Berikan lampu pelindung mata ini kepada Han Lao yang jahat. Kirimkan padanya. Hei. Jangan jatuh, ya. Pelan-pelan, jangan jatuh.
Besok ada waktu kosong. Ada apa? Jarang libur. Aku ingin bersantai sebentar di tebing Merah Dongpo. Kudengar pemandangannya sangat indah dan bersejarah. Kau pasti akan menyukainya. Baiklah, kakak keempat. Bos, jam 8, besok. PNS tidak punya banyak uang. Memakai yang ini atau yang ini? Pergi bermain ke taman. Memakai baju olahraga itu aneh. Biru sepertinya lebih cantik. Li, kau terkejut atau tidak? Tak terduga, kan? Ah, ayah, kenapa datang? Giyu memintaku untuk datang. Dan Tian Lingling. Kamu tidak tahu. Giyu Tian Lingling. Oh, Yun Fei adalah sepupunya. Tolong minta saya untuk membantunya menciptakan peluang untuk menekuni seni aneh. Oh, bukankah mereka pergi bersama? Apakah kamu kenal? Sahabat karibku, Kak Chen? Tenang saja, aku tidak akan menceritakan kesalahanku selama 3 tahun ini padamu. Wah, cuacanya bagus sekali hari ini. Ah, sudahlah. Ayo berangkat. Kita pergi, pergi. Tasku berat sekali. Aku agak kesulitan mengangkatnya. Bisakah kau membantuku mengangkatnya? Gao Yusuan. Tolong bantu Chen Lilin membawa tasnya. Oh. Situasi rumit sekali. Dia adalah lawan yang sangat patut dihormati. Giyu cantik sekali. Aku akan mengajakmu melihatnya. Ah. Kau tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Yue Wei, kau naik dulu. Aku akan mengajaknya jalan-jalan. Su Ziliang. Ada apa? Mereka berdua memang sepasang kekasih yang sempurna. Jangan coba-coba memisahkan mereka. Aku rasa aku juga cocok dengannya. Menjadi pelakor itu memalukan. Kau pelakor, seluruh keluargamu juga pelakor. Mereka berdua bahkan belum ada apa-apanya. Sanya, mengatakan seperti itu akan menyusahkan aku dan Ki. Kami berdua hanya berteman. Aku rasa begitu juga. Bagaimana bisa? Kalian berdua sangat serasi. Cocok, tapi belum tentu harus bersama. Kukira ada kabar di sekolah kalau Giyu bergaul dengan preman perempuan. Kau tahu siapa preman perempuan itu? Aku tidak tahu. Kau tidak tahu? Bukankah kau yang menyebarkannya? Bukan aku, tapi bagaimana aku bisa mendengarnya? Kakak Siksi. Dia menggangguku. Li Chun tidak akan sembarangan mengganggu orang. Baiklah, lupakan saja kejadian masa lalu. Jika terjadi lagi, kau akan menanggung akibatnya. Bersenang-senanglah. Sampaikan pada Yue bahwa aku pergi dulu. Aku antar kamu. Bisa dikatakan, kenapa mereka semua memihak padamu? Aku tidak terima. Mereka sepertinya sudah tidak ada. Mereka sepertinya tidak mengikuti kita. Kalau begitu, mari kita cari tempat untuk menunggu mereka. Oh, di depan sana adalah air futang. Pemandangannya sangat indah. Konon, tempat ini adalah tempat Sudongpo menulis puisi dan karangan. Aku sudah membawakanmu air. Terima kasih. Kau mentraktirku minum air. Baiklah, aku akan memutar lagu untukmu. Baik.
Aku akan selalu mencintaimu. Rambutku sepertinya kusut dengan kabel earphone. Bisakah kau membantuku melepaskannya? Oh, baiklah. Sudah. Masih ada lagi. Suka? Cantik sekali. Untukmu. Bisakah kau membantuku memakainya? Aduh. Benar-benar, sampai di sini pun aku masih harus menghafal Cibeifu. Begitu banyak kata dan sangat panjang. Itu masalahmu. Dia sudah hafal sejak bulan ke-6. Sudah lama dia hafal. Kau sudah hafal? Pokoknya lebih baik dari kau. Pak Su, kau tahu tidak betapa sengsaranya aku disiksa guru bahasa Indonesia gara-gara kau? Pasti akan cepat menghafalnya. Ziliang, kau hebat sekali. HMPH, kamu juga hebat kok. Membuat semua laki-laki itu mengelilingimu. Apa rahasiamu? Tidakkah kau mau mengajarkannya sedikit? Maksudmu apa? Tidak ada maksud tersembunyi, bukankah itu jelas? Di depan ada Qi. Di belakang ada Su Ziliang. Sekarang bahkan para gadis nakal pun berpihak padamu. Apa maksudmu, Ratu Kampus? Kurasa dia lebih cocok disebut wanita penggoda. Iri hati saja kau. Ingin menjadi wanita penggoda, tapi kau tidak mampu. Apa Dewi Seni? Kurasa dia lebih cocok disebut Dewi Teh. Kau sendiri tidak punya mulut. Di mana-mana harus ada orang yang membantumu bicara. Apa yang kau mau dia katakan? Anjing menggigit orang, apakah harus digigit balik? Kau menghina aku anjing. Siapa yang membuka mulut menghina, dialah yang salah. Kau tidak suka bergaul. Tidak ada yang memintamu datang. Aku tidak tahu apa yang telah kulakukan salah. Sampai kalian memperlakukan aku seperti ini. Karena kalian tidak menyukaiku. Aku pergi saja. Aku pergi. Wanita ini. Bukankah kalian pria semua suka? Kak Shinichi, aku pergi dulu. Kau tak perlu mengantar aku. Aku memang tidak berniat mengantarmu. Ada apa denganmu dan Gyu? Aku menyukainya. Suka kamu akan mencelakakannya. Coba kau jelaskan bagaimana aku akan mencelakakannya. Aku hanya akan mengatakan satu kalimat. Bisakah kau memberinya masa depan yang lebih baik? Bisakah kau membawanya ke luar negeri? Kapan masa depan yang lebih baik itu selalu berarti ke luar negeri? Negara kita sudah berapa tahun? Kenapa masih berpikir seperti itu? Bukan itu maksudku. Lalu, apa maksudmu? Menurutmu baik, hanya menurutmu saja. Inginmu pergi ke luar negeri itu urusanmu. Apakah kamu sudah bertanya padanya? Apakah dia mau? Mengapa dia tidak mau? Menjadi ahli matematika yang hebat adalah satu-satunya pilihannya, satu-satunya. Bukankah begitu? Tabel pencarian topologi teori bilangan mereka. Mana yang tidak jauh lebih unggul dari kita? Apa salahnya kita belajar ke luar negeri dan belajar dari mereka? Memang, saat ini kita memang belum bisa menandingi mereka. Tetapi selama ini, berapa banyak hasil penelitian yang mengagumkan telah muncul di negara kita. Mencapai tingkat yang mengejutkan dunia. Kau belum pernah melihatnya. Kecepatan perkembangannya memang cepat. Tapi, apa artinya itu? Tapi kau sama sekali tidak percaya. Sedangkan yang kulihat adalah seseorang yang bersemangat dan giat. Seseorang yang akan segera berdiri di puncak dunia. Jangan mengganti topik pembicaraan. Kita sekarang sedang membahas masalah Gyu pergi ke luar negeri. Bukan masalah Susil yang benar. Sekarang aku hanya ingin memenangkan hadiah Olimpiade Matematika. Memperjuangkan kehormatan negara. Bahkan jika aku pergi ke luar negeri.
Setelah belajar, aku akan kembali untuk mengabdi kepada negara. Kau bisa pergi ke luar negeri, itu bagus. Tapi aku tidak iri padamu. Omong kosong hanya membuang waktu. Bagiku, menghargai saat ini adalah pilihan terbaik. Bagaimana bisa sampai di sini? Kak Pure, terakhir kali. Hadiah yang kau pilih untuk Yuiwei. Yuiwei sangat menyukainya. Kali ini ulang tahunnya. Kurasa, bisakah kau membantuku sekali lagi? Kamu bahkan belum tahu apa yang Yuiwei sukai. Materi Olimpiade Matematika terbaru. Kamu yakin? Memberi hadiah itu harus sesuai dengan kesukaannya. Kak Chen, tunggu aku sebentar. Anak nakal, berani sekali mengelabui saya. Tahu nggak berapa banyak uang yang harus kukeluarkan gara-gara ini? Kalau tidak sanggup bertaruh, jangan bertaruh. Mau menyuruhku membersihkan formaldehida? Mustahil. Sudah masuk ke pabrik bos kami, masih berani tidak menurut? Kau sudah terlalu berani. Aku hanya datang untuk bertinju. Mau menyuruhku menurut? Kalian semua tidak cukup pantas. Kau berani sekali memukul. Tenang. Urut dulu. Sisi ini. Tidak bisa menghadapi murid. Marah. Liu Wangcai, kau masih punya malu? Kakak Chen, kenapa kau keluar? Keadaan ini tidak ada hubungannya denganmu. Tolong beri aku sedikit muka, jangan ikut campur. Tapi aku memang ingin ikut campur. Kau sengaja, nak. Di sini kami tidak punya aturan untuk tidak memukul wanita. Kalau masih punya akal sehat, segera pergi. Lain kali jauhi murid-murid Shikin. Kau dengar? Sekelompok orang tidak berguna. Minggir. Kakak Li, kamu keren sekali. Mulai sekarang aku adalah penggemarmu. Bisakah aku menjadi muridmu? Sudahlah, lep air liurmu. Bukankah sudah kukatakan tempat ini tidak cocok untukmu? Kenapa kamu kembali lagi? Aku ingin bertemu kamu. Sudahlah, pulanglah lebih awal. Jangan berkeliaran di luar sana. Dan kamu juga. Jika tidak ada kegiatan, sering-seringlah berlatih di sasana tinju. Lihat saja tinjumu yang acak-acakan itu. Sukai dia yang lebih proaktif. Toh Chunjie juga seorang wanita. Apakah kamu tidak merasa kita tidak cocok? Aku tidak merasa begitu. Selama bukan Gyu, aku tidak keberatan. Apakah Chunjie mudah dikejar? Direktur Jia. Karyawan, keluar sebentar. Ling Ling, kau mencariku? Lin Lin. Siapa yang mengganggumu? Ceritakan padaku. Aku akan membantumu. Tidak apa-apa, ini masalahku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Lin Lin, kau memang terlalu baik. Terus-menerus diintimidasi oleh orang lain. Kau ceritakan padaku. Aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Bagaimana dia berani menggangguku? Dialah itu. Pergi. Jangan berkelahi karenaku. Aku tidak ingin menyusahkanmu. Tenang saja. Aku pasti akan membuatnya datang dan meminta maaf kepadamu. Guling-guling. Su Ziliang. Siapa? Ketua klub seni sekolah. Karyawan? Ada apa? Pada festival seni kali ini, aku akan menantangmu. Tantang saja. Aku tidak ikut. Tidak boleh, harus. Jika kau menang. Syaratnya terserah kamu. Jika kamu kalah, segera minta maaf pada Lin Lin. Kenapa aku harus meminta maaf pada wanita gila sepertimu? Sakit. Su Ziliang, aku pasti akan membiarkanmu ikut kompetisi. Liang Zi. Kau bertaruh dan berkompetisi dengan Gu Yuan ya?
Berita sekolah sudah keluar. Katanya kau sudah janjian dengan Gu Yuan. Pertandingan seni. Jadi kau sudah memutuskan sendiri ya? Kita tidak usah pergi saja. Tidak bisa. Semua orang di sekolah sudah tahu. Kalau aku tidak pergi, aku akan sangat malu. Dia ketua klub seni sekolah. Menari adalah keahliannya. Apakah kau punya peluang menang? Meskipun tanpa peluang, aku harus ikut. Kita tidak boleh menyerah tanpa bertarung. Tapi kau harus menghadapi ujian masuk perguruan tinggi dan belajar olimpiade matematika. Bukankah ini membuang waktu? Tidak, sama sekali tidak. Meskipun kalah, itu adalah kesempatan untuk tumbuh. Ziliang benar. Mau membantuku? Tidak masalah. Ini yang kuminta orang untuk carikan. Lihatlah nilai-nilai ujian Su Ziliang ini. Tidak ada yang tidak mungkin. Acara ini disponsori oleh lampu pelindung mata alami Yueing. Untuk penampilan selanjutnya, mari kita sambut penampilan Gu Yuan dari klub seni sekolah dengan tarian. Selamat siang semuanya. Duyu 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 ah. Ah. Apakah Liang Zi masih punya kesempatan? Aku tertarik padanya. Kalau begitu aku tenang. Kau memberikannya obat apa? Dia sangat detail. Kau tidak mengerti. Ini disebut daya tarik kepribadian. Suyuan Suyuan. Kenapa Suyuan 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 terus? Kalau kamu kekurangan pakaian, minta saja pinjam padaku. Sangat melarat sekali. Kukira kau sudah mempersiapkan diri untuk menjadi istri pejabat. Aku melepaskanmu begitu cepat. Nanti kalau kalahkan memalukan. Kata-kata kasar siapa yang tidak bisa mengucapkan jika kalah? Semoga kau juga sesombong ini di atas panggung nanti. Baiklah. Ayo. Terima kasih atas penampilan yang luar biasa dari Gu Yuan. Selanjutnya, Su Ziliang dan Ge Yu dari kelas pelatihan khusus akan membawakan lagu tari original, Cinta Perjalanan Gunung. Su Ziliang, aku Gu Yuan. Bertaruh dan semacamnya. Gu Yuan adalah pangeran tari. Bertaruh dengannya terlalu meremehkan dirinya sendiri, kan? Bahkan lagu orisinil. Aku ingin melihat seperti apa lagu ajaib yang bisa ia tulis. Tuan Presiden, sudah saya putuskan. Ada apa? Ikat pinggangku lepas. Jangan lari. Berikan padaku. Santai saja. Tarian Mimpi Petir 8,17 poin, Cinta Mendaki Gunung. 9,38 poin. Juara pertama adalah Ge Yu dan Su Ziliang dari kelas pelatihan khusus. Semuanya, tepuk tangan untuk menyemangati mereka. Ah. Ah. Liang Zi benar-benar hebat. Kau tidak apa-apa tadi. Mereka telah mengutak-atik seni lukisanku. Siapa yang begitu jahat? Ikhlas menerima kekalahan. Katakan, apa yang kau inginkan? Aku hanya ingin pulang dan tidur. Kami semua sudah lelah. Lagi pula, tidak ada yang kalah. Hanya saja gayanya berbeda. Sebenarnya perempuan juga tidak buruk. Tentu saja. Mengapa kau menghina Ling Ling? Aku tidak.
Hanya menghinanya. Lalu bagaimana, Liangzi? Tidak akan, kupikir kau salah paham. Tidak mungkin. Ling Ling sendiri yang mengatakannya padaku. Kau percaya begitu saja? Dia juga bilang aku neneknya Tong Tong. Sepertinya dia tidak mengatakan itu. Selamat ulang tahun, Yue Yue. Suka? Aku sangat suka. Terima kasih, Ziliang. Suka-sukamu saja. Mata yang lembut seperti ini tidak boleh ditutupi oleh kacamata. Sedikit masalah saja harus aku yang turun tangan. Gunamu apa sih? Membuat masalah kecil. Itu menyangkut reputasi tetangga kita. Bukankah itu bagus? Siapa yang bilang ingin menginjak-injak Su Ziliang? Tidak boleh terjadi sesuatu. Su Ziliang pasti panik. Bukankah ini kesempatanmu? Kau benar-benar tidak berguna. Aku mundur saja, bagus. Mundurlah kau. Ganti rugi pelanggaran kontrak 2 kali lipat. Ganti rugi saja. Aku tidak akan pernah lagi membantumu melakukan hal-hal yang tidak bermoral. Bagaimana kau bisa berhubungan dengan sampah seperti itu? Bukan urusanmu. Kalau kau bukan saudaraku, aku malas mengurusnya. Ambil dulu uangnya. Hutang kita berdua akan kita hitung nanti. Li Tingzi. Ya. Tampan sekali. Ayo, aku ajak kalian jalan-jalan. Tujuh tua, kamu punya mobil? Hadiah dewasa dari ayahku. Cepat naik. Ada apa? Gawat. Mobilnya hilang. Mobilnya kenapa? Sepertinya dicuri. Aku sudah menanyakannya pada Chunjie. Baru-baru ini memang banyak pencurian mobil, menyebalkan sekali. Giyu, jangan libatkan Li Chun. Berani mencuri mobil, pasti bukan kelompok yang bisa dipercaya. Aku masih perlu khawatir padamu. Li Chuan. Anak buah Liu yang direkrut oleh kelompok luar. Katanya mereka cukup licik. Mereka kah? Tidak jelas, tapi kita bisa mencari kesempatan untuk mendekati mereka. Tidak bisa, terlalu berbahaya. Kau tidak percaya padaku. Lagi pula, kita belum mengetahui latar belakang mereka sepenuhnya. Kita tidak boleh lengah. Aku punya ide. Ayah, aku masih ingin sebuah mobil. Aku ingin memindahkan mereka keluar. Dua barang bagus ini dari mana? Ku dengar itu barang buangan dari atasan. Sayang. Sayang sekali. Halo. Tenang saja. Kacen memberikan mimpi itu padamu. Itu tidak mungkin. Aku akan menemanimu keluar. Tidak bisa, hanya kamu yang bisa mengemudi di sini. Percayalah padanya. Jam kerjamu belum berakhir. Pergi lihat situasi di luar. Baiklah. Lihat situasi di luar. Baik.
Ada sesuatu? Tidak ada. Hanya kucing liar. Jangan omong kosong, truk akan sampai setengah jam lagi. Cepat urus. Untung ada kucing. Rumah dalam bahaya. Mana ada kucing? Yang ditulis dalam sastra. Bukankah sangat mirip? Mirip. Aku hanya khawatir akan kesucian. Cepatlah pergi. Tapi bagaimana dengan mobil jam 7? Lebih baik kehilangan mobil daripada kehilangan nyawa. Aku kenal wanita itu. Dia terkenal di Fang Yue karena tangannya yang ganas. Kecuali jika benar-benar terpaksa. Aku tidak akan pernah ingin memprovokasi dia. Tapi istana adalah tempat kelahiran dan pengasuhanku. Bagaimana kita bisa membiarkan mereka bertindak semena-mena? Laporkan saja ke polisi. Pos polisi terdekat berjarak 40 km dari sini. Truk mereka akan sampai dalam setengah jam. Nanti tidak ada bukti kejahatan. Ditahan selama 2 hari pun akan dibebaskan tanpa dakwaan. Lalu bagaimana? Yang terpasang itu senapan sniper. Bagaimana kau mau aku mempercayaimu? Seorang siswa SMA bisa mengoperasikan senapan sniper sepresisi itu? Su Ziliang. Dia sebelumnya pernah berkonflik dengan Li Wang. Nah, bagaimana kau bisa sampai di sini? Ini, aku ikut mobil kalian. Kau mau apa? Kusarankan kalian segera mengembalikan mobil curian itu. Hanya melakukan hal-hal yang tidak beres. Berada di pihak yang berlawanan dengan rakyat. Tidakkah kalian merasa bersalah? Nurani. Nurani itu bernilai berapa sih? Aku memberimu jalan hidup. Sekarang pergi. Tidak bisa pergi. Surga terbuka kau tak mau pergi. Kalau begitu, pergilah ke neraka saja. Lau Liang, kau sudah melapor ke polisi? Kalian dengarkan. Kalian sudah terkepung. Menyerahlah. Jangan melawan. Selama kalian menyerah, aku bisa membantumu mendapatkan keringanan hukuman. Kau kira ini permainan anak-anak? Hanya dengan berteriak 2 kalimat lewat pengeras suara ingin membuatku mundur? Silakan. Tidak percaya? Lihat saja. Chen Gui, kau tahu? Kau hampir membuat siswamu mati. Kau tidak merasa perlu untuk merenung? Berhenti. Berhenti. Kau akan membuat orang tua siswa sampai mati. Mereka bekerja keras untuk mengirim anak-anak mereka ke sini. Bukankah itu agar nilai mereka meningkat? Intan yang tak diasah tak akan berkilau. Aku melakukan ini demi kebaikan mereka. Kalau begitu, kau boleh menjadi kakak laki-laki mereka. Mereka masih anak-anak. Cucu, rasa sedih di hati ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa terhapus seumur hidup. Kau tahu? Ya, 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 ya. Orang lain tidak apa-apa. Hanya dia yang tidak apa-apa. Lalu, apa hubungannya denganku? Kau ini benar-benar tidak masuk akal. Laporkan ke Departemen Pendidikan. Kau sengaja ingin memaksaku sampai jalan buntu. Baiklah, kau ingin membuatku sengsara. Maka kita akan hancur bersama. Ancaman dan intimidasi. Kau ingin ditahan? Preman tetaplah preman. Sama sekali tidak tahu bagaimana menghormati guru. Benar saja, tidak berpendidikan. Apanya yang pantas aku hormati? Lembaga bimbingan belajar sepertimu, akan kuhadapi satu persatu. Kau bilang apa? Kau tidak tahu berapa banyak siswa berprestasi yang telah kuhasilkan dari lembaga bimbingan belajarku. Orang seperti kamu, yang tidak berguna, tidak akan pernah mengerti. Aku tidak ingin mengerti. Aku juga malas mengerti. Pengajaran dengan kekerasan itu sendiri sudah melanggar hukum. Dia seharusnya sudah disingkirkan sejak lama. Omong kosong. Guru tidak boleh memanggil muridnya dengan sebutan apapun selain guru. Kau bilang aku harus disingkirkan? Baiklah, berani atau tidak kau mewakili Huanggang untuk bertanding melawan kami? Biarkan kami menyaksikan keahlian para ahli dari Huanggang.
Dan tekniknya sama dengan 3 gerbang luar. Lembar ujian sudah dijawab. Aku menang. Kelas les gratis Wang Gao kalian, buka buku. Kalah, tutup saja. Jangan pernah membuka kelas les lagi. Keputusan sudah bulat. Su Shui Chang. Kakak ipar, ambillah keputusan. Baiklah, Liang Zi. Sudah terang benderang. Kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalian sebenarnya bagaimana bisa melakukannya? Tetap saja ide Ziliang. Truk mereka akan sampai dalam setengah jam. Nanti tidak ada bukti kejahatan. Ditahan 2 hari pun akan dibebaskan tanpa dakwaan. Lalu bagaimana? Begini, 10 menit. Bantuku tunda 10 menit. Kepala sekolah Cheng, Anda bahkan mengatur guru dan murid untuk bertanding. Bahkan 1 lawan 3. Ini keterlaluan. Pertandingan ini sia-sia. Bagaimana orang yang sudah diukur ini bisa berpikir untuk mundur di saat-saat terakhir? Tenang saja. Aku sendiri sudah cukup. Oh, anak muda yang bagus. Bersemangat sekali. Tentu saja, murid yang hebat berasal dari guru yang hebat. Tapi orang sepertimu, aku akan membiarkanmu menyaksikan sendiri. Bagaimana aku mengusir penyakit kanker sepertimu dari dunia pendidikan? Aku akan merasa lebih berprestasi. Baik. Kau tunggu saja. Du Jiankuo. Tempat ujian tulis menggunakan milikmu. Wasit ujian ini harus bersemangat. Baik. Para siswa sekalian. Ini adalah 3 mata pelajaran bahasa, matematika, dan Inggris. Ini adalah Bu Chen, guru bahasa kita. Ini adalah Pak Li, guru matematika kita, dan Bu Zhang, guru Inggris kita. Sekarang saya umumkan. Dimulai. Baik, waktu habis. Su Ziliang, silakan ke sini sebentar. Bisakah kamu ceritakan bagaimana kamu berpikir untuk soal ini? Soal ini, terlihat banyak masalahnya. Sebenarnya informasi yang berguna sedikit. Lihat. Jika kita tempatkan segitiga ini di dalam kubus ini, dengan bantuan ruang 3 dimensi, bukankah akan lebih mudah? Agak terlalu besar. Kalian memang kalah dari Chen Gui dalam hal ini. Tidak mungkin. Dia itu cuma anak bodoh. Soal sesulit ini, bagaimana mungkin dia bisa? Chen Gui, kau ketinggalan zaman. Apakah pendapat tentang keharusan pendidikan karakter itu pendapatmu sendiri? Ya. Pendidikan karakter selama ini hanyalah slogan. Saya sangat beruntung di sekolah menengah atas Wang Gao kami. Itu bukanlah. Kita harus terus mendukung. Terus berjuang maju. Seperti anak yang berbakti. Hongde bersekolah. Berjalan tekun menuju cita-cita yang jauh. Sungguh menakjubkan generasi muda ini. Wang Gang memiliki siswa sepertimu, aku sangat bangga. Dia tumbuh dengan sangat cepat. Dalam waktu dekat, dia pasti akan melampaui kita. Dia sudah melampaui kita. Tuan Han, siapa yang menang dalam kompetisi kali ini? Itu perlu ditanyakan? Saya umumkan pemenangnya adalah Su Ziliang. Tidak mungkin. Aku tidak akan kalah. Aku tidak terima.
Akan. Kami menerima laporan dari masyarakat. Kau diduga melakukan kecurangan dalam pendaftaran. Ikut kami ke kantor polisi, nak. Pergi. Ini Simbalak. Simpan surat izinnya baik-baik. Sepanjang hidupku baru pertama kali punya SIM motor. Aku cukup bersemangat. Apa? Oh, maksudku aku cukup bersemangat. Kalau begitu simpan baik-baik. Jangan sampai hilang. Ruangan ini mengingatkanku. Apakah aku bisa memulai hidup baru sepenuhnya? Semuanya bergantung pada ini. Cepat kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Uang harus dikembalikan. Wajib dikembalikan. Seperak pun tidak boleh kurang. Lihat saja, kau sudah membuat anakku menjadi seperti apa. Anakku bahkan tidak mau bicara lagi. Jika terjadi apa-apa pada anakku, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Saya katakan kalian, biaya sekolah akan saya bayarkan, dan saya akan memberikan les tambahan. Uang dan barang, dua-duanya. Kenapa aku harus mengembalikan uang? Saya katakan pada kalian, kelas pelatihan saya akan segera ditutup. Jika kalian terus memaksa saya akan melawan kalian. Jangan menertawakanku. Ku bilang padamu, perkara ini belum selesai antara kita. Jangan gegabah. Mengapa kau melawan aku? Seandainya bukan karenamu, semuanya akan baik-baik saja. Kau pantas mati. Aku pantas mati. Aku pantas mati begini. Lepaskan dia. Ganti dengan aku. Kau mau menggantinya? Bagus. Jangan mendekat. Aku akan segera melepaskannya. Baiklah, kau lepaskan dia, Liang Zi. Ini bukan salahmu. Aku tahu. Tapi aku tidak bisa mengabaikannya. Tapi kau harus ujian besok. Hahaha, copot saja bajunya. Kau memang pengecut. Menyelamatkannya lebih penting daripada Olimpiade Matematika. Lepaskan dia, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Turunlah ke neraka bersamaku. Apakah kau masih ingat akhir hidupmu? Ingat. Karena kau ingat. Apakah kau menyesal telah membuat pilihan seperti itu? Tidak menyesal. Selamat, Su Ziliang, kau telah lulus ujian. Sekarang, mari kita mulai kehidupan baru. Apa jangan-jangan aku terlahir kembali? D dari kelas Olimpiade Matematika. Kau juga ikut kemari? Wu Xiaode. Aku di sini. Kau selalu ada. Bagus sekali, Su Ziliang. Sebagai pimpinan utama grup, jangan coba-coba menjadi pemimpin yang hanya memerintah dari jauh. Ada klien penting yang akan berkunjung ke Kidong. Hai, kau tahu lampu pelindung mata Fraud ini bagaimana bisa terang sekali? Tapi juga lembut dan nyaman? Kudengar Fraud menggunakan teknik model langit apa? Tekniknya adalah merekonstruksi cahaya alami pukul 10 pagi. Pencahayaan tinggi anti silau tanpa lapisan kulit, ya. Warna sangat tajam. Pencahayaan merata. Yang terpenting adalah tidak ada bahaya dari cahaya biru. Banyak orang tidak tahu. Cahaya biru yang dipancarkan lampu sangat mudah menyebabkan rabun jauh. Memang benar, sekarang banyak orang bahkan tidak menyadari bahwa lampu ini juga anti cahaya biru. Aku ingin sekali meletakkan satu di rumah juga. Kalau begitu beli saja. Hanya sebuah lampu saja kok. Sampai segitunya. Kenapa tidak? Rasa rabun jauh itu seumur hidup loh. Dia tidak mau pakai kacamata terus terang. Orang yang melakukan off-road ini hanya melihat lampu. Benarkah sesaja ajaib itu? Mungkin dia biasanya tidur. Tentu saja tidak percaya, tanyakan saja pada Ziliang. Begini.
Melihat lampu berdiri apakah sama seperti melihat cahaya matahari? Alami? Melihatnya tanpa tekanan. Itu tidak membuktikan bahwa dia tidak rabun jauh. Jangan-jangan sudah dicuci otaknya. Tidak mungkin. Lihat saja, di kelas pelatihan khusus kita ini banyak sekali orang. Tekanan belajarnya sangat besar. Berapa banyak yang rabun? Ini buktinya. Sayang sekali, di pelatihan Olimpiade Matematika musim dingin tidak ada yang seperti itu. Jangan khawatir, ayahku demi kesehatan mataku berencana untuk mensponsori Olimpiade Matematika Dongying untuk meningkatkan pencahayaan ini. Biarkan lampu mata Yueng Natural Light menemani kita untuk menaklukkan Olimpiade Matematika. Bagus sekali.